Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, selamat datang kembali di pembelajaran marketing sektor publik. Kita sekarang berada di bagian yang kedua. Kami perkenalkan kembali, saya Dr. PM Marpaung MSc sebagai fasilitator pembelajaran di bagian kedua ini. Bapak Ibu, untuk memulai pembelajaran kita di bagian kedua ini, perlu kita perhatikan ruang lingkup marketing sektor publik. Ada 4 ruang lingkup. Yang pertama, marketing produk atau jasa, yaitu penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, bisa bersifat gratis atau dengan biaya. Yang kedua, social marketing, bagaimana pemerintah merancang implementasi dan pengendalian program dengan tujuan untuk membentuk atau merubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran tertentu. Aspek ketiga adalah policy marketing, bagaimana serangkaian upaya untuk meyakinkan masyarakat untuk mau menerima suatu kebijakan tertentu. Dan yang terakhir, D-marketing, kegiatan pemerintah untuk mengajak masyarakat meninggalkan program tertentu atau kebijakan yang tidak berlaku lagi. Bagaimana cara kita melakukan analisis pemasaran sektor publik? Alat yang pertama, kita perkenalkan marketing mix dengan 7P, yaitu product, promotion, price, place, people, process, physical evidence dari Kotler dan Armstrong. Alat yang kedua terkait dengan 4P1C, yaitu product, price, promotion, place, dan customers. Ini buah karya pemikiran Porter dalam marketing mix. Untuk mendalami kedua tools of analysis ini, kami sarankan Anda melakukan kegiatan-kegiatan menjawab 3 pertanyaan berikut. Sebelumnya, kami sarankan Anda mencari informasi tambahan via Google, Yahoo, atau referensi lainnya. Pertanyaan pertama, uraikan konsep tools of analysis 7P dan 4P1C. Yang kedua, bagaimana cara penggunaan alat analisis tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana mengukur efektivitas atau keberhasilan dari tools of analysis tersebut? Bapak Ibu peserta PKN 2, sekarang kita membahas komponen pertama dari alat itu, yaitu customers. Secara umum, pelanggan itu ada yang product oriented, ada yang customer oriented. Kenapa perlu memotret customers? Karena kita ingin mengetahui bagaimana mereka melakukan pengambilan keputusan. Tentu keputusan ini disesuaikan dengan segmentasi pasar, yaitu pengelompokan customers atau pengguna berdasarkan kategori-kategori tertentu. Apa saja kategorinya? Yang pertama, ada kategori undifferentiated marketing, strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan. Contohnya, kalau kita ambil satu produk Coca-Cola, ini disukai oleh semua lapisan masyarakat tanpa membedakan kelas atau golongannya. Tapi yang kedua, ada yang dinamakan dengan differentiated marketing, yaitu strategi pemasaran dengan membeda-bedakan pasar. Tentu ini disesuaikan dengan produk-produk yang dipasarkan. Contoh, kembali ke perusahaan Coca-Cola, mereka juga memproduksi Fanta, Sprite, bahkan produk lainnya yang disesuaikan dengan segmen pasar yang disasar. Yang ketiga, ada dinamakan concentrated marketing, yaitu pemasaran yang terkonsentrasi hanya untuk kelompok tertentu dengan produk tertentu. Contohnya, kalau kita ambil
kita ambil contoh mobil Lamborghini, ini tidak dipasarkan secara umum hanya kepada kelompok-kelompok tertentu yang punya selera dan daya beli tertentu. Bapak Ibu, mengapa perlu kita membangun strategic partnership dalam konteks marketing sektor publik? Ini adalah untuk mendukung keberhasilan pemasaran kita, maka kita memerlukan kolaborasi dengan stakeholders. Siapa stakeholders kita? Mungkin organisasi lain, pemerintah yang lain, aspek swasta, masyarakat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok lainnya. Perlu juga kita memperhatikan stakeholders mapping dari bagian berikut ini. Yang utama, kita lihat bagian D, key players. Ini yang paling dominan membantu kita untuk mensukseskan pemasaran kita. Apalagi nanti di proyek perubahan, ini yang paling utama menjadi mitra kita dalam melaksanakan proyek perubahan. Bapak Ibu, aspek kedua dari tools of analysis tadi adalah produk. Apa itu? Bisa bentuknya barang, jasa, informasi. Jadi teman-teman, kalau kita bicara produk, tidak selalu yang tangible, tapi juga yang non-tangible, dengan memperhatikan desainnya, kemasannya, ukurannya, dan varian-varian lainnya. Kalau kita ambil satu contoh kursi sebagai produk, maka yang kita perlu perhatikan, ini bisa berupa core product, bisa berupa actual product, bisa berupa augmented product. Jenis-jenis produk ini, kalau kita lihat lebih jelas dalam contoh, memberikan gambaran kepada Anda. Kita ambil contoh sekolah. Core produknya tentu pendidikan, actual produknya kelas, augmented produknya bisa kelas tambahan secara online atau berbasis teknologi. Kalau kita ambil contoh organisasi pemerintah seperti Badan Penanggulangan Bencana, core produknya tentu keselamatan, actual produknya penanggulangan bencana, kemudian augmented product adalah pembagian kit siaga bencana. Untuk memahami core product, actual product, dan augmented product, kita perlu melakukan satu latihan. Coba Anda potret organisasi Anda, kemudian tuliskan kira-kira apa core product organisasi Anda, apa actual product, dan apa augmented product dari organisasi Anda. Sekarang kita melangkah ke komponen price. Komponen price ini tidak selalu dilihat dalam bentuk harga, rupiah, dolar, tapi juga bisa berupa waktu, tenaga, dan aspek-aspek lain terkait dengan komitmen dalam marketing. Pricing policy ada salah satu tabel yang dikeluarkan oleh Armstrong dan Hodler. Dia memberikan beberapa strategi pricing policy, contoh-contoh uraiannya, dan contoh aktualnya. Kita ambil contoh diskon. Strategi diskon itu berupa memberikan potongan harga atau cashback untuk mendorong pembelian, dan contohnya potongan tarif untuk rumah dengan panel surya. Silakan baca contoh-contoh lainnya. Bapak Ibu, dalam marketing sektor publik juga perlu kita perhatikan insentif dan disinsentif dalam pelayanan publik. Ini memberikan gambaran contoh-contoh insentif-disinsentif. Jadi kalau kita bicara yang mendukung perilaku positif, diskon bagi tarif sampah yang sudah terpilah, itu perilaku positif. Tapi kalau perilaku negatifnya, memberi denda bagi perokok yang melanggar aturan. Jadi ini juga kita perlu perhatikan dalam membangun insentif atau disinsentif dalam marketing sektor publik. Aspek keempat dalam marketing mix adalah place. Ini terkait dengan upaya mendistribusikan dan menjamin produk tersedia dan mudah bagi para pelanggan atau para pengguna.
aspek-aspek yang terkait dengan place ini, aspek lokasi, aspek jaringan komunikasi, bagaimana transportasi ke lokasi, dan bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak ketiga kalau diperlukan. Dalam konteks pemetaan saluran distribusi sebagai contoh, prioritas utama ini yang menjadi perhatian kita, apalagi nanti kalau kita bicara proyek perubahan, ini pemetaan saluran distribusi yang mendukung kita dalam kegiatan-kegiatan aktual dalam proyek perubahan kita. Bapak Ibu, aspek kelima yaitu aspek promotion, ini memberi informasi kepada stakeholders tentang produk, layanan, atau masalah-masalah yang kita hadapi, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, bisa menciptakan minat, atau menciptakan loyalitas dari customers. Dalam konteks elemen promosi komunikasi publik, ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan. Aspek bagaimana penyampaian pesan harus terpercaya, ahli, dan sesuai dengan kebutuhan audiens, dan bagaimana mengemas pesan tersebut sederhana, mudah diingat, sesuai citra atau brand. Kemudian bagaimana marketing itu disalurkan via iklan, via media cetak, atau promosi tertentu, dan apa sasaran yang kita akan dapatkan, dan siapa sasarannya, bisa pemerintah, masyarakat, toga, dengan sasaran untuk contohnya membangun trust atau mau menerima. Bapak Ibu, untuk mengaktualisasikan pembelajaran marketing sektor publik, berikut ini ada satu gambar. Pertanyaannya, apa pendapat Anda terkait gambar di atas berdasarkan potret customers? Dari sini kita melihat minimal ada 3 kelompok customers. Ini kelompok A, kelompok bawah, kelompok B, kelompok menengah, dan yang C ini mungkin kelompok yang kelas the have atau the rich. Bagaimana hubungan dari gambar ini dengan topik atau kasus yang kita akan bahas? Berikut ini ada beberapa topik pilihan atau kasus untuk marketing mix dari gambar sebelumnya. Ada 4 topik yang kita akan berikan kepada Anda. Tingginya peredaran dan penggunaan narkoba, sosialisasi program keluarga berencana, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingginya tingkat pengangguran usia produktif. Silakan pilih salah satu topik, kemudian Anda bisa bekerja secara individu atau kelompok via online atau e-learning. Kemudian pertanyaannya, elemen marketing mix sektor publik 4P1C atau 7P Anda lakukan untuk mengelola atau menjawab topik atau kasus yang diberikan sebelumnya. Bapak Ibu, kita berada di akhir pembelajaran bagian kedua. Untuk mempertajam pemahaman Anda tentang bagian kedua ini, kami sarankan yang pertama, Anda merangkum jawaban untuk pertanyaan kasus. Kedua, membuat rangkuman substansi pembelajaran. Yang ketiga, menuliskan komentar dan analisis Anda terkait pembelajaran bagian kedua. Dan yang terakhir, menuliskan lesson learn, khususnya lesson learn kepemimpinan dari pembelajaran bagian kedua ini. Bapak Ibu, sekian pembelajaran kita di bagian kedua. Sampai bertemu di pembelajaran marketing sektor publik bagian yang ketiga. Thank you.